Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kedatangan Islam ke tanah Jawa dan pastinya berhubungan dengan Wali Songo. Yang pertama yaitu sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, hal tersebut ditandai dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti contoh, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu kedatangan Islam ke tanah Jawa. Bukti kedatangan Islam ke Pulau Jawa yaitu ditemukan batu nisan makam Fatimah binti Maimun di daerah Laren, Gresik. Batu nisan tersebut berangka 1082 Masehi, ditulis menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu penyebaran agama Islam di Jawa. Proses penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Para penyebar Islam merupakan pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, dan India. Mereka singgah dan berlabuh di Indonesia untuk beberapa lama. Selanjutnya melalui jalur pernikahan. Yang pertama, para penyebar Islam menikahi warga pribumi, sehingga warga tersebut juga ikut memeluk agama Islam. Yang kedua, menikah dengan kalangan bangsawan seperti Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri, menikah dengan putri penguasa wilayah Blambangan. Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila Putri Adipati Tuban. Putri Campa yang notabene seorang muslim menikah dengan salah satu raja Majapahit. Selanjutnya melalui politik atau pemerintahan. Seorang raja memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Jika rajanya memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya juga ikut memeluk agama Islam. Seperti contoh, Raden Patah adalah seorang raja yang memeluk agama Islam. Otomatis rakyatnya pun ikut memeluk agama Islam. Kemudian melalui jalur pendidikan. Para penyebar Islam mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama Islam. Dan yang terakhir, melalui jalur kesenian. Selain jalur pendidikan, para penyebar Islam juga mengajarkan agama Islam melalui seni seperti seni musik, seni tari, seni ukir, seni bangunan, atau seni sastra. Selanjutnya kita akan membahas tentang Wali Songo. Kalian pasti sering dengar kan siapa saja Wali Songo itu? Wali adalah kependekan dari Waliullah yang artinya Wali Allah atau orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Wali Songo mendapat julukan Sunan atau Susuhunan yang artinya dijunjung tinggi. Kenapa? Karena Wali Songo memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Bahkan pengaruhnya kadang menyamai pengaruh seorang raja. Wali Songo adalah 9 wali yang merupakan orang-orang soleh yang diberikan kelebihan oleh Allah baik dari ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Wali-wali tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat, baik hubungan keluarga secara langsung seperti Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah ayah dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, maupun hubungan sebagai guru dan murid seperti Sunan Kudus
merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Siapa saja Wali Songo itu? Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau adalah wali yang paling tua daripada yang lainnya. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kalian pasti sering kan ziarah ke makam Sunan Ampel? Yang ketiga, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Masyahid atau Raden Said, dikenal dengan Sunan Kalijaga. Yang kelima, Raden Paku atau Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri. Guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki adalah keturunan dari Sunan Giri. Yang keenam, Raden Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat Sedayu. Yang ketujuh, Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Dan yang kedelapan, Raden Prawoto atau Sunan Muria. Dan yang terakhir, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kalian tahu siapa Sunan Gunung Jati itu? Beliau adalah putra dari Nyai Rara Santang dan keponakan dari Raden Kian Santan. Begitulah penjelasannya anak-anak. Untuk tugas menghafalkan nama-nama Wali Songo dikirim ke pengajarnya masing-masing melalui voice note. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Semoga Allah segera mempertemukan kita. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.